Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Salam tahiyah Islamiyah disampaikan kepada pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suriyalaya, juga dihaturkan kepada yang terhormat ibunda kita semua, pemirsa Umi, juga para putra, mantu, cucu, dan seluruh ahlul bait dari pemirsa Abah Anum dan pemirsa Abah Sepuh. Mudah-mudahan semuanya selamanya dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati para wakil talqin, wabil khusus yang ada di lingkungan para pesantren Suriyalaya, yang semoga Allah anugerahkan segala kebaikan kepadanya, yang sedang sakit khususnya Pak Kiai Haji Indis, juga Bapak pengemban amanah. Mudah-mudahan yang pertama diberi kekuatan zahir batin oleh Allah, yang kedua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberi al-quwwah wal amanah untuk melaksanakan tugasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pengurus yayasan, pengurus lembaga dakwah TQN Pondok Pesantren Suriyalaya, pengurus GMPS, juga pengurus Ibu Bella, para khadim pemirsa Abah dimanapun berada, para petugas DPR, tugas dapur dan di Kesberin yang semoga Allah muliakan, juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan para pendengar Inayah FM yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya membawa tugas untuk menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelumnya perlu juga kita ketahui, dan ini penting diketahui oleh santri Pondok Pesantren Suriyalaya, yang dimaksud santri adalah santri yang mukim dan yang tidak mukim, yaitu ikhwan, bahwa dalam yang disebut dengan tafsir perlu diketahui ada beberapa pandangan, beberapa mazhab, dan beberapa metode tafsir, sehingga supaya tidak ada istilah cek sunawa pagedruk paham, padahal sebenarnya bukan berbeda paham, tetapi karena pengetahuan yang dangkal, wawasan yang tidak luas, akhirnya mengira ulama berbeda paham, padahal tidak beda paham. Yang ada ulama yang satu mempelajari ilmunya, yang lain tidak. Maka ini dalam ilmu tafsir juga perlu diketahui bahwa selain metode tafsir ada yang disebut dengan na'u tafsir. Na'u tafsir itu corak tafsir. Corak tafsir ini diwarnai oleh mufassirnya itu sendiri. Jika mufassirnya seorang ahli fikih atau fuqaha, maka warna tafsirnya menjadi tafsir fikih. Artinya kajian yang digali, yang dibuka dalam kajian tafsirnya lebih fokusnya, konsennya lebih ke ilmu fikih.
Manakala ulama yang membuat tafsirnya atau menggali tafsirnya adalah seorang ulama ahli ilmi wal fulasifah, ahli ilmu sains dan filsafat, maka tafsirnya menjadilah tafsir falsafi atau tafsir ilmi. Contoh tafsir ini adalah tafsir Al-Jawahir yang sekian puluh jilid. Contoh tafsir fikih adalah tafsir Ibnu Katsir. Manakala ulama yang menafsirkannya adalah ulama ahli sosial dan kemasyarakatan, adab wal ijtimai, maka corak tafsirnya menjadi sosial kemasyarakatan. Contohnya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ini karya mufassir Indonesia. Kemudian tafsir Al-Misbah karya siapa? Pak Kiai Haji Quraisy Shihab. Ini dua tafsir bercorak sosial dan kemasyarakatan dan peradaban yang ada di lingkungan kemasyarakatan. Hanya saja tafsir ini tidak diterima oleh dunia internasional. Kenapa? Karena bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, manakala yang menafsirkannya itu seorang sufi, ulama sufi, maka corak atau produk yang dihasilkannya menjadilah tafsir isyari atau tafsir sufi. Nah, hari ini kita mendapat lagi penambahan wawasan. Ahlu Thariqah harus luar biasa ilmunya, apalagi Taqiyyan Suryalaya, karena memiliki moto ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Maka kita punya satu tafsir sufi. Contohnya tafsir Al-Jalani, kemudian tafsir Al-Alusi karya Syekh Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani namanya karya Syekh Al-Alusi, tafsir Al-Jalani karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tafsir Ibnu Arabi karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kemudian tadi tafsir ilmi wal fulasifah, tafsir ilmi dan filsafat. Itu tafsirnya diantaranya tafsir Tantawi Jawahari, disebutlah tafsir Al-Jawahir. Kemudian tafsir fikih, salah satu contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Mayoritas di pesantren, pertama tafsir Jalalain. Ini tidak ada corak karena pendekatan bahasa doang. Ningkat ke tafsir Sawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Biasanya keren dah, lamun geus ngaji tafsir Ibnu Katsir di pesantren. Makanya kalau kita cukup dalam beberapa pesantren doang, ketika keluar dari pesantren merasa agul ku payung butut atau merasa sombong karena sudah ngaji tafsir Ibnu Katsir. Padahal di luar sana masih banyak ribuan tafsir dan juga dengan corak yang berbeda. Nah, ini tafsir-tafsir demikian tentu saja karena cara pandangnya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Tetapi perbedaan itu adalah rahmat, kata Nabi. Tidak harus digedrukan, tidak harus dibuang, semuanya dipakai. Tafsir fikih dipakai untuk ibadah zahir kita, ibadah ragawi kita. Tafsir ilmi dipakai untuk pengembangan keilmuan kita, pengembangan sains kita, pengembangan filsafat kita. Kemudian tafsir adab wal ijtimai digunakan untuk pengembangan sosial kebudayaan dan kemasyarakatan. Tafsir sufi digunakan untuk peningkatan ibadah ruhani dan sir kita. Maka raga nyawa rasa harus menjadi paradigma kita. Apapun ajaran Islam harus dicocokkan, harus ditasarrufkan kepada yang tiga ini: nyawa, raga, rasa. Jika fikih pasti ke raga, jika tauhid pasti ke nyawa, dan jika tasawuf pasti ke rasa. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir fikih, maka dia yang menggunakannya adalah raga kita. Contoh di ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu wahai orang-orang yang beriman puasa. Ibnu Katsir menafsirkan puasa itu al-imsak, menahan diri dari makan, wasyurbi, dan dari minuman, wal wiko atau wako dari jima. Dari kapan? Sejak matahari terbit fajar, fajar sodik,
atau fajar yang kedua, pas waktu subuh, imsak itu lampu kuning. Jadi setelah imsak ada 10 menit lagi waktu. Sengaja digunakan waktu imsak lampu kuning agar manusia berhati-hati. Sebentar lagi mau subuh. Kalau nggak ada imsak, bahaya tuh. Apalagi pengantin baru, enak-enakan aja di kamar, tahu-tahu ada subuh, can naon-naon. Sampai waktu maghrib. Nah ini contohnya tafsir Ibnu Katsir memaknai puasa seperti itu. Dan itu memang digunakan oleh kita fikih. Puasa itu tidak boleh masuk, boleh keluar. Tidak boleh ada yang masuk ke dalam, baik itu makanan maupun minuman maupun sesuatu yang lain. Boleh keluar. Nafas boleh keluar. Kata-kata boleh keluar. Betul. BAB boleh. Pipis boleh. Kentut boleh. Lah itu kok di air gak boleh? Yang gak boleh di air itu bukan kentutnya, tapi baliknya. Muka. Nah, nanti baliknya nyedot air ke dalam. Itu yang dianggap batalnya. Bukan kentutnya, tapi efek atau konsekuensi dari kentut. Begitu muka, dia masuk nyedot air ke dalam. Itu yang dijadikan batal. Nah, di fikih ini puasa seperti itu. Raga bagiannya. Maka di tasawuf bagaimana? Tuan Syekh Abdul Qadir menafsirkan, asyamu huwa al-imsakul makhsus min tulil fajri tsani ila ghurubis syamsi fi syahril ma'ruf bilisani syariah. Sama dengan Ibnu Katsir. Ini pandangan syariat beliau. Yang namanya puasa itu menahan al-makhsus. Imsak makhsus beliau menafsirkannya dua. Satu imsak makhsus, dua imsak mutlak. Imsak makhsus itu menahan diri seperti yang ditafsirkan Ibnu Katsir, tidak makan, minum dan jima dari mulai terbit fajar kedua atau fajar shidik sampai terbenam matahari di bulan yang khusus yaitu Ramadan dengan lisanus syariah, bahasa syariah. Mana bahasa syariahnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadis sanati iman wa ihtisaban fardhillahi taala. Itu lisan syariahnya. Puasa wajib niatnya. Dan niat harus diucapkan sebelum fajar yang kedua. Kalau lupa niat di malam hari sampai waktu fajar tidak meniatkan, lalu baru ingat bahwa kita belum niat, keburu datang waktu subuh, konsekuensinya kita harus melanjutkan puasa, tetapi nanti di Syawal ke sana harus diqadha. Itu Ramadan. Beda dengan sunat. Kalau sunat lupa niat mau puasa Senin, tapi lupa niat gak jadi masalah. Itu. Bahkan tidak niat pun, semalam tidak niat seperti Kanjeng Nabi pas nanya ke Siti Aisyah, ada makanan untukku wahai Humairah? Ya Rasul, tidak ada sesuatu pun yang dimakan. Gak apa-apa kalau gitu aku puasa saja. Nah, mendadak juga gak apa-apa kalau puasa sunat. Kalau puasa wajib tidak boleh, harus malam hari. Kelewat malam hari niatnya, esoknya puasa, tetapi kemudian diqadha. Makanya para ulama memberikan dispensasi untuk menjaga kalau lupa. Ada niat puasa 1 bulan disakalikeun. Sudah tahu kan? Nawaitu shauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Niat aku puasa 1 bulan Ramadan secara penuh. Nah, ikhwani rahimakumullah. Lalu bagaimana menurut Tuan Syekh Abdul Qadir makna puasa al-imsakul mutlak? Al-imsak mutlak ay al-iradul kulli, artinya keberpalingan secara total. Totalitas berpaling kita amma siwal haq inda ulinduha wal yakin. Berpaling secara total jiwa kita, pikiran kita dari selain Allah. Berpaling dari syahwat, berpaling dari makanan, salah satunya berpaling dari minuman. Tidak pernah memikirkan makanan-makanan yang lain-lain, hanya sekedar untuk kebutuhannya. Nah, berpaling dari itu menuju kepada Allah. Tawajuh teh ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Kalau kita enggak begitu kan, lihat ke depan ada seblak, beli.
Saeutik deui kadinya aya kolok meuli, datang ka dieu deui aya naon dinya somai meuli, datang deui ka hareup aya bubur kacang meuli. Namru tah dahareun teh sameja, anu di dahar mah teu pirang anggur sagelas jeung sapiring. Akhirna teu taraweh da beak beuteungna pinu. Tah al imsak al mutlak menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, puasa thariqah minimalnya maksimalnya puasa hakikat. Ini puasa hakikat yang dimaksud di sini. Total kalbu kita tidak melihat, tidak memikirkan apa-apa kecuali diisi dengan zikir kepada Allah. Kalbunya, pikirnya diisi dengan tafakur tentang penciptaan Allah. Maka proses puasa mutlak, al-imsakul mutlak, al-iradul kulli, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, ini berarti ulul albab. Prosesnya kalbu diisi dengan zikir, pikir diisi dengan tafakur, selalu ke sana arahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa thariqah memalingkan pandangan dari yang disebut syahwat, kemudian menjaga lisan dari berbohong, sumpah janji yang sumpah yang palsu, janji yang sulaya, kemudian dari namimah, ngadu domba, gibah, menceritakan keburukan orang lain, fitnah dan lain sebagainya. Ini puasa thariqah. Puasa hakikat adalah memalingkan segala sesuatu kecuali hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut ulil duha dan ahli yakin yang telah dibuka terhadap berbagai permasalahan dunianya, berbagai rahasianya. Maka bagi kita laksanakan semua itu. Zahir kita diatur dengan fikih, jangan sampai ada yang masuk. Batin kita ruhani diatur dengan thariqah, jangan sampai pandangan diliarkan melihat yang syahwat-syahwat. Tidak hanya lawan jenis, makanan pun adalah syahwat. Dan qalbu kita ini telah diberi oleh guru kita, telah ditanamkan, telah diinstal oleh guru kita OS-nya, yaitu zikir hobi. Maka maka puasa ini diisilah dengan puasa syariat. Yang tadi puasa thariqah memalingkan pandangan, tidak mengumpat, tidak mengadu domba, dan puasa hakikat qalbu yang senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal tersebut bisa diamalkan oleh kita, berkah karomah guru kita pangarsa Abah, berangkat dari tekad kita yang kuat memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami kemampuan supaya bisa melaksanakan puasa syariah, thariqah dan hakikah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadzal zaman syama sahib wa fatajul arifin fi qada'i hajatina amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Ikhwani rahimakumullah, meski tidak tuntas, mudah-mudahan banyak manfaatnya karena waktu juga yang memisahkan kita sudah sampai pada waktu isra. Billahi ridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.